Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Alvin Sebastian, dan pada hari ini kita akan kembali belajar mengenai materi kimia. Hari ini kita akan kembali melanjutkan topik pembahasan kita yang berkaitan dengan pergeseran reaksi kesetimbangan. Di 3 pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana perubahan konsentrasi, volume, dan juga tekanan berpengaruh terhadap suatu sistem kesetimbangan. Dan hari ini kita akan membahas poin yang keempat, yaitu bagaimana perubahan suhu berpengaruh terhadap suatu sistem kesetimbangan. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan perlihatkan data berkaitan dengan suatu reaksi kesetimbangan. Di sini saya memiliki suatu reaksi kesetimbangan, reaksi reversible, reaksi bolak-balik, yaitu reaksi antara gas nitrogen dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Reaksi di sini diketahui nilai delta H-nya minus 92,6 kJ. Apa artinya kalau kita mau ingat kembali topik pembelajaran kita di semester 1 kelas 11 berkaitan dengan termokimia, artinya reaksi di sini, reaksi kimia di sini, kalau dia memiliki nilai delta H. Delta H yaitu adalah entalpi. Berbicara mengenai entalpi, entalpi merupakan energi yang terlibat di dalam suatu reaksi kimia. Nilainya bisa positif, bisa negatif. Apabila nilainya positif, artinya reaksi tersebut sifatnya endoterm. Artinya reaksi kimia tersebut membutuhkan energi. Reaksi tersebut akan menyerap energi dari lingkungan ke sistem, sehingga nilainya positif. Sedangkan apabila suatu reaksi memiliki nilai delta H itu negatif, sebagai contoh di sini, delta H-nya negatif. Artinya reaksi tersebut sifatnya exotherm. Di dalam reaksi kimia tersebut menghasilkan energi. Energinya dilepaskan dari sistem menuju ke lingkungan. Contoh paling sederhana adalah suatu reaksi pembakaran hidrokarbon. Apabila saya melakukan suatu pembakaran, contohnya itu adalah gas propana, yang ada di dalam tabung gas LPG. Itu memiliki rumus kimia C3H8. Gas propana bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida dengan molekul air, itu merupakan reaksi exotherm. Nilai delta H-nya negatif. Mengapa demikian? Kita tahu kalau reaksi pembakaran itu menghasilkan panas. Apabila ada suatu reaksi pembakaran dan kita mendekati proses pembakaran tersebut, maka kita akan merasakan panas, kita menerima panas. Artinya kita yang sebagai lingkungan menerima panas. Dari mana? Dari suatu reaksi kimia yang melepaskan panas. Dari sistem melepaskan panas ke lingkungan, sehingga kita merasakan panas. Itulah yang dimaksud dengan exotherm. Nah, ini merupakan reaksi kimia exotherm sedemikian rupa. Dan di bagian berikutnya, di tabel yang saya miliki, diketahui bahwa ketika terjadi peningkatan suhu dalam satuan Kelvin, terjadi penurunan nilai tetapan kesetimbangan, nilai Kc di sini. Kita perhatikan, pada suhu 300 Kelvin, nilai tetapan kesetimbangan untuk reaksi di sini sebesar 2,6 dikali 10 pangkat 8. Kalau kita mau ingat kembali, tetapan kesetimbangan Kc. Di sini artinya dia akan mencapai keadaan setimbang, laju reaksi pembentukan amonia dengan laju reaksi penguraian amonia membentuk gas nitrogen dengan hidrogen sama. Itu yang menjadi makna dari keadaan setimbang. Keadaan setimbang tercapai apabila perbandingan konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisien, konsentrasinya NH3 berarti. Pangkat koefisiennya yaitu adalah 2. Dibagi dengan konsentrasi pereaksi pangkat koefisien, gas N2, nitrogen. Di sini koefisiennya 1 berarti pangkat 1. Dikalikan dengan pereaksi yang lain yaitu gas hidrogen. Koefisiennya 3 berarti di sini pangkat 3. Pada suhu 300 Kelvin, reaksi akan mencapai keadaan setimbang apabila perbandingan di sini nilainya sebesar 2,6 dikali 10 pangkat 8. Semakin meningkatnya suhu, kita perhatikan
ketika meningkat suhu 100 Kelvin dari 300 menuju ke 400, ternyata nilai perbandingannya, nilai Kc-nya di sini menurun. Awalnya 2,6 dikali 10 pangkat 8, berubah menjadi 3,9 dikali 10 pangkat 4. Terus kemudian meningkat lagi suhunya menjadi 500, nilai Kc-nya turun juga 1,7. Meningkat lagi jadi 600 Kelvin, nilai Kc-nya juga berubah menjadi 4,2. Nah, ini yang berbeda apabila perubahan suhu dibandingkan dengan perubahan-perubahan yang lain. Ternyata apabila kita meningkatkan suhu ataupun menurunkan suhu, ternyata nilai tetapan kesetimbangannya juga berubah. Sedemikian rupa, kalau perubahan konsentrasi, volume, dan tekanan tidak akan merubah nilai tetapan kesetimbangan. Ya, sebagai contoh, apabila kita menggunakan pada suhu 300 Kelvin, ya nilai Kc itu tetapan kesetimbangannya dia akan mencapai keadaan setimbang, ya apabila nilai perbandingannya adalah 2,6 dikali 10 pangkat 8. Apabila nilai Kc-nya 2,6 dikali 10 pangkat 8. Apabila saya berikan pengaruh perubahan konsentrasi, volume maupun tekanan, ya perubahan tersebut hanya mengganggu keadaan setimbang. Yang awalnya dia setimbang sudah mencapai 2,6 kali 10 pangkat 8, ternyata misalnya berubah. Sebagai contoh saya tingkatkan volumenya. Ya, apabila volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas reaksi dengan total koefisien yang besar juga. Berarti dia akan mengarah ke preaksi. Di sini total koefisien di preaksi ada 4, 1 tambah 3. Sedangkan di ruas hasil reaksi total koefisiennya cuma 2. Ya, saya perbesar volumenya, volume sistem saya perbesar, sehingga kesetimbangan terganggu. Nilai perbandingan antara hasil reaksi, ya konsentrasi hasil reaksi dengan konsentrasi preaksi, atau kita bisa tuliskan Kc, ya nilai perbandingan pada saat keadaan tidak setimbang, saya belum tahu setimbang atau tidak. Ternyata nilai Kc-nya tidak sama dengan Kc. Ya, artinya setelah saya buat perubahan volume, ternyata kesetimbangan terganggu. Dia tidak lagi dalam keadaan setimbang. Untuk itu, supaya dia bisa kembali mencapai keadaan setimbang, dia harus kembali lagi Kc-nya mencapai ke angka 2,6 dikali 10 pangkat 8 nilai perbandingannya. Untuk itu reaksi akan bergeser ke arah ruas dengan total koefisien yang besar. Ya dalam hal ini di bagian ruas pereaksi. Jadi tetap ya, dia harus memiliki nilai tetapan kesetimbangannya 2,6 kali 10 pangkat 8. Perbandingannya harus sedemikian rupa untuk mencapai keadaan setimbang. Seperti itu. Ya, nilai Kc-nya tidak berubah. Kita berikan perubahan apapun, ya, baik itu konsentrasi, volume, tekanan, ya, reaksi tersebut untuk mencapai keadaan setimbang harus mencapai angka ini, 2,6 dikali 10 pangkat 8 pada suhu 300 Kelvin. Sedemikian rupa. Tetapi setelah saya buat suhunya meningkat, dalam hal ini saya berikan pengaruh yaitu adalah perubahan suhu. Suhunya saya tingkatkan 100 Kelvin menjadi 400. Ternyata nilai tetapan kesetimbangannya menjadi 3,9 dikali 10 pangkat 4. Artinya, ya, reaksi antara gas nitrogen dengan gas hidrogen membentuk gas amonia pada suhu 400 Kelvin akan mencapai keadaan setimbang apabila nilai perbandingan konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisien dengan konsentrasi pereaksi pangkat koefisien sebesar 3,9 dikali 10 pangkat 4. Berubah nilai tetapan kesetimbangannya. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, jadi dia baru akan setimbang kalau nilai perbandingannya seperti ini. Bukan 2,6 kali 10 pangkat 8. Saya tingkatkan lagi menjadi 500 Kelvin, berubah lagi. Ya, dia baru akan setimbang apabila nilai perbandingannya atau nilai Kc-nya sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat 2. Menurun. Kemudian menurun lagi pada suhu 600 Kelvin. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kita bisa jelaskan dengan menggunakan beberapa konsep termokimia yang berkaitan dengan eksoterm dan juga endoterm. Sedemikian rupa. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik di dalam reaksi di sini, gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia merupakan reaksi eksoterm. Ya.
kalau kita mau ingat kembali dalam suatu reaksi kimia, ya, berkaitan dengan eksoterm, endoterm, energi yang terlibat di dalamnya. Saya misalkan apabila saya memiliki reaksi antara zat A dengan zat B menghasilkan zat AB. Ya. Saya misalkan reaksi antara zat A dan B menghasilkan zat AB memiliki nilai delta H sebesar negatif X. Ya, artinya reaksi pembentukan AB sifatnya eksoterm. Dia harus melepaskan energi. Berarti, ya, di dalam konsep termokimia, reaksi penguraian AB untuk kembali membentuk zat A dan B, delta H-nya merupakan kebalikan dari reaksi pembentukannya. Ya, nilai delta H-nya merupakan kebalikan dari reaksi pembentukannya. Reaksi penguraian AB berarti menjadi plus X. Ya, entalpi, energi. Energi yang terlibat di dalam suatu reaksi kimia dalam satuan kilojoule per mol. Sedemikian rupa. Nah, artinya kalau saya ingin membentuk zat AB, di dalam reaksi kimia pembentukan AB akan dilepaskan energi sejumlah X. Akan tetapi kalau saya mau menguraikan AB, ya, saya harus membutuhkan energi sejumlah X. Yang atas ketika pembentukan dia harus melepaskan energi sebesar X dalam satuan kilojoule per mol. Hal serupa apabila saya ingin menguraikan zat AB menjadi A dan B, kebalikannya, bukan melepas energi, saya membutuhkan energi dalam bentuk X kilojoule per mol. Ya, contoh sederhananya, apabila saya ingin membeli laptop, saya harus mengeluarkan uang 5 juta. Kalau saya ingin menjual laptop, berarti saya akan menerima uang 5 juta. Itu contoh kasarnya, seperti itu. Nah, melalui konsep ini, kita dapat menjelaskan mengapa nilai Kc itu berubah seiring berubahnya suhu pada sistem kesetimbangan. Sekarang kita akan lihat, ya. Di dalam reaksi yang kita miliki di sini, apabila saya memiliki gas nitrogen yang saya reaksikan dengan gas hidrogen membentuk gas amonia, ya, dengan nilai entalpi sebesar minus 92,6 kilojoule. Ya. Artinya, apabila saya ingin membentuk gas amonia, akan ada energi yang dilepaskan dari suatu sistem, dari reaksi kimia tersebut menuju ke lingkungan sebesar 92,6 kilojoule. Yang artinya sebaliknya juga, apabila saya ingin menguraikan gas amonia di sini, ya, untuk kembali membentuk gas nitrogen dengan gas hidrogen, maka kebalikannya, ya, reaksi tersebut akan membutuhkan energi sebesar 92,6 kilojoule. Artinya, apabila saya ingin menguraikan kembali, ya, zat amonia di sini untuk kembali membentuk gas nitrogen dengan gas hidrogen, ya, di dalam reaksi tersebut dia membutuhkan energi sebesar 92,6 kilojoule. Artinya, untuk membuat reaksi kimia ini berlangsung, sistem tersebut, reaksi tersebut harus menyerap energi sebesar 92,6 kilojoule dari lingkungan. Sedemikian rupa. Ya, nah, kalau kita perhatikan baik-baik, reaksi pembentukan amonia itu dia harus melepaskan energi. Sedangkan reaksi penguraian amonia dia harus menyerap energi. Kita kembali ke sini. Ya. Artinya reaksi ke kanan yaitu pembentukan amonia, dalam hal ini dia harus melepaskan energi sejumlah 92,6 kilojoule. Sedangkan reaksi ke kiri, ya, amonia kembali terurai menjadi gas nitrogen dengan gas hidrogen. Kebalikannya, dia harus menyerap energi sejumlah 92,6 kilojoule. Nah, hal tersebut dapat menjelaskan mengapa nilai Kc di sini berkurang atau menurun seiring bertambahnya suhu sistem. Ya, kita perhatikan kembali. Kalau berbicara mengenai Kc, Kc merupakan perbandingan antara konsentrasi hasil reaksi, ya, NH3, pangkat koefisiennya, dibagi dengan konsentrasi per reaksi.
pangkat koefisiennya. Nah, kita perhatikan di sini. Nilai Kc seiring dengan bertambahnya suhu, ya, ternyata nilai Kc berkurang. Apabila nilai perbandingan berkurang, ya, dari konsentrasi hasil reaksi dengan prereaksi, artinya apabila nilai perbandingan itu mengecil, pembilang akan berkurang jumlahnya dan penyebut akan bertambah jumlahnya. Ya, kita ingat kembali konsep pembagian. Apabila pembilang itu kita turunkan nilainya dan penyebut itu kita tingkatkan nilainya, maka otomatis hasil pembagiannya akan semakin berkurang. Ya, sebagai contoh, 4/2. Pembagiannya hasilnya adalah 2. Apabila saya turunkan nilai pembilangnya menjadi 3, saya tingkatkan nilai penyebutnya menjadi 3, ternyata hasil pembagiannya menjadi 1, berkurang nilainya. Sedemikian rupa. Artinya, nilai Kc di sini mengalami penurunan. Mengapa? Karena konsentrasi hasil reaksi yang merupakan pembilang, komposisinya semakin berkurang. Sedangkan nilai penyebut yang merupakan komposisi dari pereaksi nilainya semakin bertambah. Sehingga otomatis perlahan-lahan apabila konsentrasi hasil reaksi yang merupakan pembilang semakin berkurang dan konsentrasi pereaksi yang merupakan penyebut semakin bertambah, otomatis nilai hasil pembagiannya atau hasil perbandingannya akan perlahan-lahan berkurang. Seperti itu. Nah, yang akan kita analisis di sini, apa yang menyebabkan konsentrasi hasil reaksi berkurang, sedangkan konsentrasi reaksi itu bertambah seiring meningkatnya suhu. Nah, kita perhatikan baik-baik. Reaksi pembentukan amonia, apabila reaksinya ke kanan, ya, dia harus melepaskan energi sejumlah 92,6 kJ. Apabila reaksi tersebut ingin melepaskan kalor, ingin melepaskan panas, maka otomatis dia butuh keadaan, ya, atau kondisi dengan suhu yang lebih rendah. Karena berbicara mengenai konsep perpindahan kalor, ya, kalor akan berpindah dari suatu benda dengan suhu yang tinggi menuju ke benda dengan suhu yang rendah. Ya, sebagai contoh ketika saya memegang suatu besi atau logam gagang pintu seperti itu. Ya, saya pegang besi itu terasa dingin. Mengapa demikian? Karena panas dalam tubuh saya, ya, kalor yang ada dalam tubuh saya itu ternyata lebih tinggi daripada kalor yang terdapat di dalam besi gagangan pintu itu tadi. Sehingga otomatis kalor akan berpindah dari tubuh saya menuju ke gagang pintu tersebut. Sehingga ketika misalnya saya sudah lepaskan, ada orang lain yang kembali memegang, nah, gagang tersebut terasa hangat. Mengapa demikian? Karena ada kalor yang berpindah, ya, dari tubuh saya menuju ke gagang pintu tersebut. Mengapa demikian? Karena kalor yang terdapat dalam tubuh saya, suhu tubuh saya lebih tinggi daripada gagang pintu tersebut. Nah, begitu juga dengan reaksi di sini. Ya, reaksi pembentukan amonia di situ, dia harus melepaskan energi. Supaya energinya bisa dilepaskan dengan optimal, dia butuh keadaan dengan suhu yang rendah. Ya, sedangkan sebaliknya, reaksi penguraian amonia untuk membentuk zat nitrogen dengan hidrogen, dia nilai delta H-nya positif. Ya, untuk menguraikan amonia menjadi gas nitrogen dengan hidrogen, nilai delta H-nya positif. Dia membutuhkan energi. Artinya, dia butuh keadaan dengan suhu yang tinggi. Sehingga apabila suhunya tinggi, dia akan lebih optimal menyerap energi supaya reaksinya bisa berlangsung dengan baik. Seperti itu. Sehingga wajar saja di sini. Ya, apabila suhu semakin meningkat menuju ke 300, ke 400, ke 500, ke 600, ya, peningkatan suhu akan mendukung reaksi penguraian amonia kembali membentuk gas nitrogen dengan hidrogen. Sehingga dampaknya apa? Zat-zat di ruas bereaksi komposisinya akan lebih banyak. Ya, karena peningkatan suhu di sini akan mendukung atau menunjang reaksi endoterm, yaitu reaksi pembentukan gas nitrogen dan hidrogen. Seperti itu. Sehingga otomatis komposisinya zat nitrogen dengan hidrogen akan semakin banyak seiring dengan meningkatnya suhu. Semakin optimal dia ketika suhu meningkat.
semakin mendukung reaksi endoterm. Jadi konsentrasi si reaksinya akan lebih banyak. Nah, karena gas nitrogen dan hidrogen itu lebih banyak dihasilkan, berarti akan banyak gas amonia yang terurai. Komposisinya pelan-pelan akan berkurang, sehingga otomatis nilai KC-nya akan semakin kecil. Lantas juga sebaliknya, kalau kita membaca secara terbalik, ya, apabila awalnya pada suhu 600 Kelvin nilai KC-nya sebesar 4,2, suhunya diturunkan, ternyata nilai KC meningkat jadi 1,7 kali 10 pangkat 2, diturunkan lagi menjadi 3,9 kali 10 pangkat 4, diturunkan lagi ke 300 Kelvin, nilai KC-nya menjadi 2,6 kali 10 pangkat 8. Apabila suhu semakin diturunkan, hal tersebut akan menunjang reaksi eksotermnya. Ya, karena berbicara mengenai reaksi eksoterm, dia harus melepaskan energi. Dia butuh keadaan dengan suhu yang rendah. Sehingga semakin diturunkan suhu, reaksi eksoterm yang akan terdukung. Ya, yang akan lebih optimal untuk berlangsung. Sehingga semakin berkurangnya suhu, maka otomatis komposisi amonia akan meningkat. Ya, karena reaksi pembentukan amonia itu nilai delta-nya adalah negatif. Ya, contoh lain lagi. Nah, sebagai contoh di sini, ya, saya memiliki reaksi antara gas hidrogen dengan gas karbon dioksida membentuk molekul air dengan gas karbon monoksida. Reaksi di sini memiliki nilai delta H, ya, energi yang terlibat dalam reaksi di sini adalah sebesar 41 kJ. Artinya untuk melangsungkan reaksi di sini, untuk membentuk molekul air dengan gas karbon monoksida dibutuhkan energi sebesar 41 kJ yang harus diserap dari lingkungan menuju ke sistem. Sedangkan sebaliknya, apabila saya mereaksikan antara molekul air dengan gas karbon monoksida untuk menghasilkan karbon dioksida dengan gas hidrogen, sebaliknya nilai delta H-nya berarti negatif. Ya, untuk membuat reaksi yang kebalikannya di sini, berarti dia harus melepaskan energi sebesar 41 kJ. Jadi wajar saja, ya, apabila di sini suhu semakin meningkat, ya, ternyata nilai KC juga ikut meningkat. Mengapa demikian? Berarti saya coba ganti. Ya, konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisien. Berarti di sini kita bisa tuliskan konsentrasi hasil reaksinya itu adalah H2O, koefisiennya 1, jadi pangkat 1. Konsentrasi karbon monoksida juga pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi bereaksi gas hidrogen pangkat 1 juga karena koefisiennya 1 dengan konsentrasi gas karbon dioksida. Nah, kita perhatikan, seiring dengan meningkatnya suhu, ternyata nilai KC justru semakin meningkat. Dari 1 kali 10 pangkat min 5 menjadi 7,76 kali 10 pangkat min 3 hingga seterusnya terus meningkat. Sedemikian rupa. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Berarti kalau nilai KC semakin meningkat, artinya pembilang nilainya semakin bertambah, sedangkan penyebut nilai semakin berkurang. Di sini komposisi hasil reaksi yang merupakan pembilang berarti akan mengalami peningkatan. Sedangkan komposisi dari reaksi yang merupakan penyebut semakin berkurang. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kita perhatikan. Ternyata reaksi ke kanan, ya, reaksi ke kanan di sini nilai delta H-nya adalah positif. Sedangkan reaksi ke kiri nilainya delta H-nya adalah negatif. Reaksi ke kanan, ya, sifatnya endoterm. Artinya dia membutuhkan energi. Maka otomatis ketika suhu meningkat, hal tersebut akan mendukung reaksi endoterm. Sedangkan kalau suhu menurun, itu akan mendukung reaksi eksoterm. Sehingga apabila saya di sini melakukan peningkatan suhu dari 298 menuju ke 500 ke 700 ke 900, peningkatan suhu akan mendukung reaksi ke kanan. Sehingga komposisi hasil reaksi, ya, akan meningkat. Karena untuk membentuk H2O dengan karbon monoksida dibutuhkan energi sebesar 41 kJ. Semakin meningkat suhunya, maka dengan optimal reaksi ini bisa berlangsung. Sehingga otomatis ketika suhu meningkat, reaksi endoterm yang ke kanan itu lebih optimal terjadi. Komposisi gas H2O dengan gas karbon monoksida itu dihasilkannya lebih banyak. Otomatis gas hidrogen dengan gas karbon dioksida akan
akan berkurang komposisinya. Ya, karena mereka sudah banyak yang bereaksi untuk membentuk H2O dengan karbon monoksida. Dengan demikian, komposisi hasil reaksi meningkat. Karena ada banyak hasil reaksi yang meningkat, maka otomatis komposisi bereaksi akan berkurang. Sehingga dengan demikian dapat kita simpulkan, jika di dalam suatu sistem kesetimbangan, suhunya itu kita naikkan, ternyata reaksi kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah reaksi yang sifatnya endoterm. Seperti itu. Sedangkan apabila kita turunkan suhunya, ya, dalam suatu sistem kesetimbangan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah reaksi yang sifatnya eksoterm, sedemikian rupa. Ya, sebagai contoh, yang pertama tadi, di sini apabila kita tingkatkan suhunya, ya, karena reaksi ke kanan itu sifatnya negatif dan reaksi ke kiri itu berarti sifatnya positif, maka otomatis apabila saya tingkatkan suhunya, reaksi akan cenderung bergerak ke arah kiri. Ya, komposisi reaksi akan meningkat, sedangkan komposisi hasil reaksi akan berkurang, sehingga nilai tetapan kesetimbangan akan berkurang seiring dengan meningkatnya suhu. Seperti itu. Karena dia akan lebih optimal untuk menjalankan reaksi ke kiri. Sebaliknya, untuk reaksi di sini, ya, antara gas hidrogen dengan karbon dioksida membentuk molekul air dengan karbon monoksida. Reaksi ke kanan nilai delta H-nya adalah positif. Ya, artinya endoterm. Sedangkan reaksi ke kiri kebalikannya, untuk membentuk H2 dan CO2, nilai delta H-nya berarti negatif atau eksoterm. Seiring dengan pertambahannya suhu, seiring dengan meningkatnya suhu, ya, ternyata peningkatan suhu di sini akan menunjang atau mendukung reaksi yang ke arah kanan. Reaksi pembentukan molekul air dan gas karbon monoksida. Sehingga semakin meningkatnya suhu, komposisi hasil reaksi akan meningkat dan komposisi bereaksi akan berkurang. Demikian rupa. Sehingga seiring dengan peningkatan suhu, nilai tetapan kesetimbangan akan mengalami peningkatan seperti itu. Ya, ini berkaitan dengan perubahan suhu. Di bagian berikutnya kita akan membahas mengenai poin yang terakhir, yaitu bagaimana katalis berpengaruh terhadap suatu sistem kesetimbangan. Terima kasih.